Ibrani pasal 4. Allah menyediakan perhentian. Ayat 1, karena itu biarlah kita takut, supaya jangan seorang pun dari antaramu tidak berlayak untuk itu, walaupun masih ada perjanjian untuk masuk ke dalam perhentiannya. Sebab kabar baik itu diberitakan kepada kita, seperti juga kepada mereka, tetapi firman yang didengarnya itu tidak berguna bagi mereka, sebab tidak disertai dengan iman di dalam orang-orang yang mendengarkannya. Sebab kita yang sudah percaya itu, sungguh-sungguh masuk ke dalam perhentian, seperti yang dikatakannya. Sebagaimana aku bersumpah di dalam murkaku, bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Walaupun pekerjaan-pekerjaan itu sudah selesai sejak dunia ini diciptakan. Sebab ia berbicara di dalam suatu nas mengenai hari ketujuh itu, demikian. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari semua pekerjaannya. Dan di dalam nas ini juga, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Sebab itu sebaliknya tinggallah beberapa orang yang akan masuk ke dalamnya, tetapi mereka yang mula-mula mendengar kabar baik tidak masuk, sebab tidak percaya. Ia menetapkan lagi suatu hari, dengan berkata melalui perkataan Daud, hari ini, setelah sekian lama, seperti yang sudah dikatakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Sebab jikalau Yosua sudah memberikan perhentian kepada mereka, maka sesudah itu ia tidak akan membicarakan tentang hari yang lain lagi. Oleh karena itu masih tersisa suatu perhentian Sabat bagi umat Allah. Sebab orang yang masuk ke dalam perhentiannya, ia juga sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaannya sendiri, sebagaimana Allah berhenti dari pekerjaannya. Sebab itu biarlah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh menurut contoh orang-orang yang tidak percaya itu. Sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua yang manapun, menusuk bahkan memisahkan nyawa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, dan dapat menyelidik segala pikiran dan niat hati. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan pemandangannya, tetapi segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan matanya, dan kepadanya kita harus bertanggung jawab. Yesus sebagai Imam Besar. Ayat 14, maka sekarang, sebab kita mempunyai Imam Besar yang agung yang sudah melintasi segala langit, yaitu Yesus Putra Allah, hendaklah kita memegang teguh pengakuan itu. Sebab kita tidak mempunyai Imam Besar yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi sudah dicobai di dalam segala segi sama seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri takhta anugerah itu dengan berani, supaya kita beroleh kemurahan, dan mendapatkan anugerah sebagai pertolongan pada waktu diperlukan.